يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian azam dan usaha yang kuat dari semua pihak, berdiri Markas Sulaiman Al-Fauzan yang bertempat di Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pondok pesantren ini bertujuan untuk mendidik putri-putri kita menjadi wanita-wanita salihah berdasarkan akidah yang kokoh menurut pemahaman as-salafus salih dari umat ini. Dengan ini kita berharap anak-anak kita mempunyai ilmu yang luas, wawasan yang bisa bersaing baik tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dan tentu saja kontribusi bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari semua ditunggu untuk memasukkan anak-anaknya, putri-putri terbaiknya di sini. Insya Allah bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa diberikan semangat oleh Allah untuk istiqamah berada di atas jalan syariatnya. Kali kajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada maghrib yang penuh berkah ini hanya atas izin dan kehendak Allah lah kita bisa melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban agama kita. Mudah-mudahan maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan dicatat sebagai amal saleh, dan alhamdulillah kita diberikannya semangat untuk duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ilmu itu bisa menjadi wasilah untuk memahami agama yang dengan demikian kita bisa semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu hendaknya menjadi bagian dari zikir baik yang bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semuanya tentu adalah di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan kajian kaidah-kaidah usul kita. Kita sudah sampai masuk pada kaidah yang berkaitan dengan al-am wal khas. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang lafaznya dalam bentuk umum yang mencakup ke dalamnya semua. Jadi kalau sudah disebut sebagai lafaz am, berarti masuk ke dalamnya semua kita. Tetapi di sisi lain ada juga yang merupakan lafaz yang khas.
khusus. Kalau khusus berarti hukumnya berlaku hanya untuk kekhususannya itu. Ketika kita berbicara tentang al-amu wal khas, maka sebelum kita masuk pada kaidah am dan khas itu sendiri, ada satu poin yang akan melengkapi wawasan kita terkait dengan al-am dan khas itu sendiri. Jadi ketika kita bicara tentang am dan khas itu, maka ada satu poin yaitu takhsisul umum. Takhsisul umum. Takhsisul umum itu ikhraju ba'di afradil am. Mengeluarkan sebahagian item dari hukum umum, lalu ia diberikan hukum lain. Karena dia dikeluarkan dari keumuman yang tadi itu. Nah, itu nanti yang disebut dengan takhsis al-umum atau takhsis al-am. Mengkhususkan yang umum. Ada satu hukum bersifat umum, tapi nanti ada orang-orang yang dikecualikan. Ada satu ketentuan yang bersifat umum yang datang dari Allah, tetapi nanti ketentuan umum itu ada yang dikeluarkan darinya. Dan ini sebenarnya berlaku dalam kehidupan kita. Logika takhsisul umum itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Dan kita harus terima memang. Contoh traffic light, lampu merah itu harus kita berhenti. Itu hukum umumnya. Kalau tidak berhenti, diprit nanti sama beliau yang di depan itu. Kena kita. Itu hukum umumnya karena kita masuk ke dalam aturan itu. Tapi ambulan lampu merah nih, ambulan menerobos. Salahkah? Tidak salah, karena memang dia dikecualikan. Nah, mengecualikan itu namanya taksis. Atau mobil pemadam kebakaran. Tidak mungkin dia ikut lampu merah, nanti kebakarannya. Apalagi kalau sampai 6 kali trip baru lewat lampu merah itu kan. Kapan nyampenya? Sementara dia dibutuhkan datang secepat mungkin. Kita justru yang harus minggir. Kita minggir, kemudian diberi dia lewat, walaupun nanti lampunya lampu merah, dia akan tetap dibolehkan untuk melewati. Bahkan pengecualian itu juga bisa ada pada rombongan pejabat. Padahal pejabat sama jawabnya kan. Tetapi ada hal-hal yang mereka itu dikecualikan. Maka itu logika dalam kehidupan keseharian kita. Ada ketentuan umum, ada hukum yang berlaku secara umum, tetapi ada pula nanti pengecualiannya. Maka dalam takhsisul umum yang akan kita ketahui adalah seperti apa dan apa saja yang bisa mengkhususkan keumuman hukum itu. Ini dia, mengkhususkan keumuman hukum dengan cara apa. Dibagi-bagilah oleh para ulama bahwa al-mukhassis itu atau yang mentakhsiskan itu nanti dapat dibagi kepada dua secara umum. Ada yang disebut dengan al-mukhassis al-muttasil, ada al-mukhassis al-munfasil. Muttasil itu artinya bersambung. Kalau munfasil terpisah. Kenapa disebut muttasil? Karena yang mengecualikannya itu ada dalam satu narasi. Ada dalam satu narasi. Dalam ayat yang sama atau dalam hadis yang sama. Oleh karena itu ada beberapa bentuk yang menjadi bagian dari takhsis muttasil yang menyambung, seperti menggunakan huruf istisna. Menggunakan huruf istisna. Istisna itu artinya adalah pengecualian, seperti illa. Illa. La ilaha illa. La ilaha itu umum.
Tidak ada satupun yang berhak untuk disembah. Jadi la ilaha itu bukan artinya tidak ada sesembahan, tapi tidak ada yang pantas untuk disembah. Karena ada penggiringan bahwa diartikan ilah itu sebagai sesembahan, sehingga la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka apapun yang disembah berarti dia adalah Allah. Ini ada kemarin video yang dicoba untuk dipahami seperti itu oleh seseorang, dan itu pasti salah. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati. Itu hukum umum. Berarti menghapuskan semua bentuk sesembahan yang berhak untuk disembah. Baru ada pengecualian. Illallah. Kecuali Allah. Jadi dihapus semuanya, tetapi diisbatkan satu. Maka yang berhak disembah berarti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kemarin sudah kita berikan pembahasan bahwa kata al-insan itu ismul jins yang masuk dalam kategori am. Karena mufrad yang ada alif lamnya. Ismul jins mufrad yang ada alif lam. Itu bentuk dari makna am. Maka masuk semua manusia. Kita ini merugi ini berdasarkan ayat tadi. Kalau tidak dikecualikan. Yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, pejabat, tidak pejabat, sehat, cacat. Asal insan merugi. Itu hukum umum. Tetapi ditaksis, dikecualikan. Taksis di sini namanya bil istisna, dan itu muttasil. Kenapa muttasil? Karena berada dalam satu redaksi, tidak terpisah. Nyambung dia masih. Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berdakwah. Iman, amal saleh, dan dakwah. Inilah sebenarnya tugas kita di dunia ini. Iman, lalu kemudian iman kita ikuti dengan amal soleh, dan kita tidak cukup dengan soleh secara pribadi, kita harus juga menjadi muslih, bagaimana mengajak orang untuk soleh bersama. Jadi tidak cukup sebagai soleh pribadi saja. Ini ayat ini luar biasa, kata Imam Syafi'i, seandainya lah Al-Quran itu tidak turun, kecuali surat ini, lakafah, cukup. Begitulah dalamnya pengetahuan Imam Syafi'i tentang surat Al-Asr tadi. Jadi seandainya tidak ada ayat Al-Quran diturunkan kecuali surat ini, cukup. Iman, amal saleh, berarti iman tidak cukup dengan ucapan lisan. Sebagaimana nanti yang diduga oleh kelompok dalam aliran kalam seperti kelompok Murji'ah. Orang Murji'ah menganggap bahwa iman itu kalau sudah terucap maka jadi sempurna dia. Dan tidak akan dapat dipengaruhi lagi oleh amal-amal yang lain. Mau buat maksiat, mau buat apa, dia tetap imannya sempurna. Adapun kesalahannya ditunda nanti, diserahkan kepada Allah di hari akhirat kelak. Maka itu tidak bisa diterima. Karena iman harus dikaitkan dengan amal saleh. Itu juga lah sebabnya dalam Al-Quranul Karim seringkali kata-kata amanu diikutkan dengan wa amilus salihat. Kata amanu seringkali yang diikutkan dengan amilus salihat, menggambarkan bahwa itu harus selalu seiring. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Apa yang dapat oleh dia punya kewajiban pula untuk menyampaikannya kepada yang lain. Ballighu anni walau ayah. Jadi sebenarnya tidak mesti kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain menunggu kita sampai hafal dulu Sahih Bukhari. Bila akan jadi dai? Tidak mesti menunggu itu. Balighu anni walau ayah. Ketika ada satu ayat yang benar-benar kita paham, kita mengerti
Maka di situ sudah ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ndak mesti pula naik mimbar. Ndak mesti pula ketika disebut kita harus berdakwah, harus menjadi seorang dai, yang terbayang oleh kita naik mimbar. Ndak. Tetapi mungkin kita kepada keluarga kita kepada anak dan istri kita, atau saat ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, ada sesuatu yang barangkali keliru, lalu secara sindiran kita menyampaikannya, itu sesungguhnya adalah sudah menjadi bagian dari dakwah. Bahkan dakwah itu diperluas lagi maknanya, ada yang dakwah bil lisan, ada pula dakwah bil hal. Ada dakwah yang dengan langsung kita ucapkan, kita ajak, tapi ada dakwah dalam bentuk tindakan di mana orang-orang bisa meniru. Tonga main domino sama orang ada ngawazan. Ada misil ya nangnya kalian main lah dan ndak nikui azan. Kita pergi itu sesungguhnya bagian dari dakwah. Bahwa kalau seandainya sudah ada panggilan azan, maka yang dikedepankan adalah itu. Nah, itu bisa disebut sebagai dakwah. Tidak ada mimbar sudah kan? Tidak ada. Tapi itu sudah bagian dari dakwah, tapi bil hal. Bagaimana kita mengajak, tetapi secara tindakan. Ketika ada seorang perempuan begitu kokoh dengan hijab syar'inya di tengah-tengah kawannya yang mungkin tidak seperti itu. Atau mungkin orang lain malu dia untuk mempertahankan itu. Tapi dia enggak. Dia sesungguhnya sedang melakukan dakwah bil hal. Nah, tapi jangan pula muncul keangkuhan, kesombongan. Nah, kok dia antonan ado, kok daya nih jelas nyanen yang lay apa tibu kan? Enggak, harus dijauhkan sikap seperti itu. Kita hanya memohon kepada Allah agar selalu diberikan istiqamah dan agar diberikan hidayah kepada semua orang. Baik. Jadi ada beberapa contoh, tapi yang tadi saya kira cukup untuk mukhassis bil istisna. Berarti takhsis bil istisna itu adalah istisna muttasil. Nanti ada beberapa bagian, ada dengan syarat, diberikan syarat tertentu. Begini, jika begini, apabila itu sesungguhnya adalah takhsis. Semua mahasiswa berhak mendapat beasiswa. Umum enggak tuh? Umum, semua mahasiswa. Mau semester berapa aja. Tapi nanti apabila IPK-nya 3,7. Yang 3,6 masuk enggak? Nah, berarti sudah ada taksis. Berarti sudah ada pengecualian. Dikeluarkan dia dari hukum umum. Maka di antara yang bisa mentahsis hukum itu adalah apabila ada syarat. Syarat inilah yang akan membuat hukum itu menjadi terkhususkan. Contoh dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian musafir di muka bumi Allah ini, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada dosa, maka tidaklah mengapa bagi kalian jika kalian mengqasar salat. Jika kalian tidak mengapa untuk mengqasar salat, itu hukumnya umum sebenarnya. Karena seolah-olah kita boleh saja untuk mengqasar salat, tetapi kekhususannya didapat dari kata idza. Dan idza itu adalah syarat. Idza darabtum fil ardi. Apabila kalian musafir. Berarti yang laisa alaikum junah tadi itu, yang tidak mengapa itu, yang dibolehkan itu adalah bagi mereka yang musafir. Maka hukum qasar itu dibolehkan bagi mereka yang musafir. Bagi yang tidak musafir, berarti tidak ada hukum. Karena mereka sudah dikeluarkan. Apa yang mengeluarkan?
syarat. Idza darabtum. Nah, cukup satu contoh. Kemudian ada lagi nanti taksis dengan sifat. Ada taksis dengan al-ghayah. Taksis dengan sifat itu ada sesuatu yang berlaku secara umum, tapi keumuman itu nanti dibatasi oleh sifat tertentu. Sifat itulah yang akan membuat dia menjadi terbatasi oleh untuk mendapatkan sebuah hukum. Salah satu contoh dari ayat wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Apabila kalian kurang mampu rasanya untuk menikah dengan wanita-wanita yang merdeka, tapi ternyata dia punya hamba perempuan, maka dibolehkan baginya untuk menikah dengan hamba-hamba perempuannya al-mu'minat. Al-mu'minat itu sifat. Jadi kata sifat itu keterangan yang menyebutkan sifat sesuatu. Kalau umpamanya kitab itu ya banyak, kitab apa saja. Tapi kalau dikatakan kitabun jadid, kitab yang baru, berarti tidak masuk yang lama. Karena sudah diberikan sifat, maka sifat itu membatasi dia. Seandainya tidak ada kata al-mu'minat, min fatayatikum, kalau seandainya titik di situ dari hamba atau budak-budak perempuan, maka boleh untuk dinikahi maupun yang tidak mukmin. Tapi dengan adanya sifat, maka sifat itu merupakan taksis, dan itu adalah taksis yang muttasil. Kenapa muttasil? Karena masih nyambung, tidak terpisah dari redaksi, masih dalam satu redaksi. Ada nanti taksis bil ghayah. Ghayah itu batas. Batas dia. Ketika dikatakan fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ghayah itu bisa dengan kata illa, bisa dengan kata hatta. Hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Itu namanya al-ghayah. Dan dengan adanya al-ghayah itu menjadi paham kita mana batas-batas yang dipahami dari ayat itu. Seandainya dikatakan malaikat itu turun di malam Lailatul Qadar itu, sampai kapan? Kita tidak tahu. Masih umum dia kan? Tapi ketika dikatakan hatta matla'il fajr, nampak oleh kita makna yang dimaksud. Ada contoh di sini. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Ini hubungannya dengan istri yang dalam keadaan halangan, istri yang dalam keadaan haid, maka tidak boleh untuk digauli. La taqrabu di situ bahasa kiasan yang dimaksud adalah al-jima. Berarti apa boleh selain jima? Pada saat istri dalam keadaan halangan. Jawabannya boleh. Yang tidak boleh hanya al-jima. Adapun muqaddimatul jima, mukaddimahnya boleh. Nah sekarang la taqrabuhunna. Kapan baru kembali dibolehkan? Hatta yathurna. Sampai kembali dia suci. Berarti inilah batasnya. Batas di mana keputusan hukum dapat dipahami di situ, boleh kembali kalau seandainya dia sudah suci. Maka di sini dikatakan yaqtadi bi umumihi
hurmata qurbanil haid illa ba'da tuhri. Konsekuensinya dengan keumuman ini adalah haramnya untuk qurbanil haid, mendekati istri yang dalam keadaan halangan, mendekati seperti maksud yang tadi, illa ba'da tuhri. Walaula al-ghayah allati khassasat al-hukma bima qablaha lastamarrat al-hurma ba'da tuhri. Kalaulah tidak ada al-ghayah di situ, niscaya hukum itu akan berlanjut, keharaman itu akan berlanjut ba'da tuhri, meskipun dia sudah suci. Akan berlanjut hukumnya. Tapi ketika ada hatta yatuhurna, maka inilah yang akan membatasi keumuman tadi. Kalau sudah dia suci berarti kembali dibolehkan. Ikhwati fillah, itu beberapa hal, beberapa bentuk yang masuk dalam kategori taksis muttasil, yang bersambung dalam satu narasi. Tetapi ada nanti pada poin yang kedua, taksisnya itu bukan muttasil tapi disebut dengan taksis munfasil. Nah, munfasil itu artinya ya lawan dari muttasil, berarti terpisah. Terpisah ada pada narasi yang berbeda. Atau ditaksiskan nanti oleh sesuatu yang lain. Yang munfasil ini itu akan ada pada beberapa bentuk. Bisa taksis dengan akal, dalil akal. Bisa taksis dengan al-his. Al-hissi itu sesuatu yang indrawi, sesuatu yang bisa nampak oleh kita. Kalau sabu orang pomo ada orang kayo lewat mau kan, deh kayonya punyonya sodonya. Punyo sodo kan ngomong dah. Tapi secara fakta enggak sodonya punya orang. Nah, ada kayak hal-hal yang nyo ndak punya. Itu his namanya itu. His itu sesuatu yang indrawi, kita saksikan. Ada hukum umum, tapi secara fakta tidak. Pada poin yang pertama itu adalah taksis dengan dalil akal. Taksis dengan logika, rasio. Para ulama dalam kajian usul fikihnya membolehkan untuk seperti itu. Diberikanlah contohnya di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Allahu khaliqu kulli syai'. Apa artinya? Allah itu khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Apa keumuman makna yang bisa kita ambil dari khaliqu kulli syai'? Kulli syai'. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Maka tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah yang menciptakan. Sekarang Allah itu sendiri masuk enggak pada kata kulli syai'? Allah itu sendiri masuk enggak pada segala sesuatu? Secara hukum umum sebenarnya masuk. Karena sudah dikatakan kulli syai'. Berarti Allah itu syai', sesuatu. Tapi apakah Allah juga yang menciptakan dirinya? Kalau tidak dikeluarkan dari hukum umum tadi, berarti Allah masuk dalam kulli syai'. Maka Allah juga lah yang menciptakan dia. Tetapi ditaksis, dikecualikan. Dan yang mengecualikan itu adalah dalilul akal. Itu adalah pakai rasio dan akal. Karena tidak mungkin Allah yang menciptakan dirinya juga sendiri, berarti kalau begitu Allah juga sebagai khalik, dan pada saat yang sama berarti dia juga, kalau dia dibahasakan dengan diciptakan, sehingga dikeluarkanlah dari keumuman yang tadi itu, maka Allah tidak masuk pada kulli syai'. Digunakanlah di situ dalilul akal.
Berarti boleh tuh pakai dalil akal Ustaz. Lalu Ustaz kodok nanya jangan pakai akal. Kan itulah pertanyaan kan? Untuk hal-hal yang seperti ini tidak. Dan memang akal itu penting. Yang tidak boleh itu adalah ketika sudah ada sesuatu yang ditetapkan oleh akal, lalu kemudian itu dijadikan cara untuk membantah isi Al-Quran. Ini yang tidak boleh. Dirumuskan oleh akal, iya benar itu, tapi itu nanti dijadikan alasan untuk menolak apa yang ada dalam Al-Quran. Ini yang tidak boleh. Dan ini yang terjadi pada kelompok yang ada pada aliran kalam seperti Asy'ariyah yang dulu sudah sering kita ulang-ulang. Dirumuskan satu sifat bagi Allah oleh akal, kemudian dicarikan dalilnya. Karena memang mereka adalah takdimul akli ala nas, mendahulukan akal daripada nas. Apa buktinya? Dirumuskan dulu di akal, sudah tuh baru dicari ayat yang sesuai. Itu bukti bahwa mereka mendahulukan akal. Dirumuskan dulu oleh akalnya, kalau yang namanya Allah berarti pasti berbeda dengan baharu. Muncullah satu sifat, mukhalafatuhu lil hawadis. Iya, tapi tidak salah, memang harus berbeda Allah tu je baharu. Tidak mungkin sama. Awak bisa capek usah. Allah tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah habis. Nah, benar yang dirumuskan itu, tidak salah itu. Allah itu berbeda. Tapi salahnya di mana? Salahnya adalah ketika rumusan akli ini dijadikan alat untuk menolak apa yang ada pada ayat Al-Quran. Ditolaklah oleh mereka sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah, tangan, wajah, tumit. Kok tidak mungkin dah? Apa sebab? Mukhalafatuhu lil hawadis. Tidak mungkin ada wajah. Apa sebab? Mukhalafatuhu lil hawadis. Karena tidak mungkin, maka dicarikanlah takwilnya. Disitulah lahirnya takwil itu, dan itu menyimpang, tidak sesuai dengan yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akal sih kan? Yang Mbak Sabik tadi, ketika dikatakan bahwa Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, tapi berdasarkan dalil akal, memang seperti itu. Allah harus keluar dari kata kulli syai', dan itu tidak ada sesuatu pun yang menentang apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada sesuatu pun yang akan kita tentang terhadap ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahkan semuanya sejalan. Maka boleh seperti itu. Tapi kalau seperti tadi, maka akan terlarang. Masuk waktu Isya, kita akan jawab dulu suara azan. Insya Allah nanti kita sambung setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah. Jadi itu pada poin yang pertama, yang munfasil itu sesuatu yang terpisah. Kan satu ada pada nas ditaksiskan oleh akal. Tentu saja akal terpisah dari nas. Maka namanya munfasil. Dapatlah hukum bahwa Allah, zat Allah itu dikeluarkan dari kulli syai', maka Allah tidak dia sendiri yang menciptakan dirinya. Tapi Allah sudah ada dari awal. Sebelum segala sesuatu itu ada. Ada contoh yang lain juga yang disebutkan di sini. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas. An-nas itu manusia, berarti juga maknanya umum. Haji itu wajib bagi semua orang. Datang kewajiban itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang memang sanggup, dia punya harta. Keumuman itu di sini dikatakan bi ikhrajis sibyani wal majanin. Keluar dari keumuman itu, dan yang mengeluarkan adalah rasio, akal, logika. As-sibyan wal majanin. Orang gila, anak kecil. Ada anak kecil, banyak hartanya, sehat dia. Wajibkah haji? Belum. Karena dia belum mukallaf. Anak kecil itu keluar dari kata-kata taklif. Tidak ada pembebanan bagi mereka. Artinya tidak ada hukum. Tidak ada hukum dan tidak ada ganjaran. Berarti kalau seandainya dia berbuat amal baik, ada enggak pahalanya untuk diri dia? Belum untuk diri dia. Karena dia belum mukallaf. Sebagaimana kalau dia berbuat salah, juga belum ada dosa untuk diri dia. Suwa puasa, ndak mau puasa,
Enggak, karena memang belum mukallaf. Tapi kalau nya puasa, pahala tak? Nah, Bapak aja. Kalau ndaknya puasa, ndak berdosa. Tapi kalau puasa, pahala belum tercatat untuk diri dia. Karena memang dia belum dapatkan beban. Tapi ketika ada orang tua yang sedang mentarbiyah dia, mendidik dia, dikojon yang tadi itu, maka dapatlah kebaikan orang tuanya. Makanya ada hadis Nabi, muru auladakum bisalati fi sab'in. Perintahkanlah anak kalian untuk solat pada umur 7. Umur 7 adalah mukallaf atau belum kikio? Tak pada suruh perintahkan Nabi? Padahal nak perintahkan. Sedangkan hukum itu hanya af'alil mukallafin. Hanya ada perbuatan orang-orang mukallaf. Dulu lah lama sampaikan ke di awal-awal buku. Terkait dengan hukum. Siapa itu yang mukallaf. Nah, Nabi memerintahkan. Berarti ada perintah. Berarti yang diperintahkan sekarang siapa nih? Orang tua. Karena muru auladakum. Ajak anak-anak kalian itu untuk sholat. Tapi kalau umur 10, lacak. Umur 10 berarti kemungkinan dia sudah balik. Dulu kan bisa cepat kan, balik itu bisa dipengaruhi juga oleh lingkungan. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Tapi kalau umur 10 landak aja umur semayang lah. Lacak. Beliau mau lacak anak dia. Kalau dibuka hamdu aja kono lawak. Ini anak awak nak menyuruh anak awak duelok. Bisa kono adun tu. Coba yang. Padahal agama sudah mengatur yang perlu dipahami adalah locak aja apa. Jangan kena locak tu awak lo payah membawa ke rumah sakit awak juga kan azab. Maka ketika dibolehkan memukul sebagaimana dibolehkan suami memukul istri, itu penjelasannya oleh para ulama darbah ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak melukai, tapi pukulan yang tujuannya adalah untuk memukul perasaan dia. Tujuannya berarti tarbiyah, untuk mendidik. Maka keluarlah dari keumuman manusia tadi anak kecil. Walaupun banyak fitih. Ada anak kenek banyak fitih. Ada banyak. Bintang-bintang iklan banyak fitih tu. Minum susu dia orang badan langsung sudah itu. Ada fitih sudah tu. Tu fitih inyo ndak ada. Inyo yang berbuat. Berarti ada dia punya harta. Samonya nanti dengan apanya, dengan pembahasan yang lain, apakah harta anak kecil wajib untuk dibayarkan zakatnya? Itu dibahas juga oleh para ulama. Anak kenek kalau bisa deh untuk menghitung. Jangan suruh lainnya mengeluh zakat dulu, nak kan bisa deh. Dibayar PT 2.000 bau tu, dibayar tu kau 10.000 bau, ambil 2.000 deh. Kalau ayah buat macam tu, ambil kau 2 deh. Yang 10.000 aja deh, yang 2.000 lewat juga deh. Tapi kalau anak kenek diam, yang bau deh walaupun 2.000. Itu tanda bahasanya belum paham. Tapi auliyanya, para walinya atau orang tuanya lah nanti yang akan mengeluarkan. Baik, itu yang pertama. Taksis bil akal. Yang kedua yang munfasil itu taksis bil his. Nah, kayak yang tadi itu. Mentaksis keumuman tapi dengan menggunakan fakta. Ada umum, sesuatu yang umum tapi faktanya tidak senditur. Nah, bisa. Salah satu contoh di sini ketika Allah menceritakan tentang Balqis. Ratu Balqis, Ratu Saba yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Ketika Hudhud terlambat datang, ingin Hudhud itu dihukum oleh Nabi Sulaiman. Tapi ternyata Nabi Hudhud membawa informasi yang menarik kepada Nabi Sulaiman, diceritakannya, dan nampak dan tadi seorang ratu perempuan nih, kayo nih, Nabi Sulaiman kayo juga kan. Lalu dalam Al-Quran dikatakan,
Wa utiyat min kulli syai. Wa utiyat. Ratu Balqis itu diberikan kepadanya atau dia memiliki segala sesuatu. Kulli syai itu umum tuh. Sama dengan kulli syai yang di hati tadi itu. Kullu syai. Segala sesuatu. Umum. Tapi apakah secara fakta Balqis punya semuanya? Tidak. Bahkan ada hal-hal yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tapi tidak dimiliki oleh Balqis. Itu saja secara fakta, secara indrawi memang beliau tidak memiliki segala sesuatu. Jadi memang ada pelajaran yang lain sebenarnya. Mukjizat Nabi itu, kelebihan yang ada pada Nabi itu rata-rata diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat itu. Kenapa Nabi Musa itu diberikan mukjizat? Tongkat bisa jadi ular. Tungke bisa jadi ule. Karena dia akan menghadapi para penyihir. Tukang sihir kok bisa jadi tali kok jadi. Tali temali jadi ule. Tapi uponya tali temali kok kene ulenya. Yang tongkat. Nah, diberikan dia mukjizat itu. Para anbiya diberikan mukjizat selalu sejalan dengan persoalan yang akan dihadapinya di masyarakat. Kenapa Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang luar biasa? Karena ternyata dia akan menghadapi Saba, Malikatus Saba, Balqis. Kenapa Nabi Muhammad SAW mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran? Karena dia akan menghadapi ahli-ahli syair yang akan mereka bangga-banggakan bahasa-bahasa syairnya. Maka syairul jahili itu kebanggaan mereka, syair-syair jahiliyah itu. Tapi datanglah Nabi Muhammad SAW, dia bukan sebagai seorang penyair, dia tak terkenal dengan orang yang pandai berperibahasa, tapi keluar dari mulutnya bahasa-bahasa yang jauh mengalahkan sastra syair-syair yang mereka banggakan selama ini. Itu adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Nabi Yusuf diberikan mukjizatnya pandai mentakwilkan mimpi? Karena pada akhirnya ada seorang raja yang akan bermimpi. Acan itu salah. Nah, maka wa utiyat min kulli syai, diberikan kepada kepada Balqis itu segala sesuatu. Tapi ditaksislah di situ bi ikhrajil katsiri mimma lam tamlikhu malikatu Saba. Dikeluarkan ada banyak hal yang tidak dimiliki oleh Ratu Saba Balqis. Dia tidak punya langit, dia tidak punya kursi dan aras, dia tidak punya berbagai macam hal. Berarti ada taksis. Maka taksis bisa dilakukan dengan fakta. Ada seorang alim. Apa nyawakinya? Hebat ini. Oh, bisa do dehnya. Oh, bisa do kan umum do. Tapi secara fakta ada enggak taksisnya nanti? Ada. Nyado hal-hal yang enggak tentu. Berarti maksud obesodo tadi banyak yang tentu daripada yang tidak. Itu dia arti selono. Sedangkan pada poin yang ketiga itu adalah taksis bisyara. Taksis dengan syariat. Kalau sudah taksis dengan syariat berarti taksis ayat oleh ayat. Taksis ayat oleh sunnah, atau taksis sunnah oleh ayat, taksis sunnah oleh sunnah, itu namanya bisyara. Kenapa munfasil? Karena dia tidak berada dalam narasi yang sama. Kadang ayat di surat Qad ditaksis oleh ayat yang lain pada surat yang berbeda, berarti terpisah dia. Itu yang menyebabkan dia disebut sebagai munfasil. Mari kita lihat contohnya. Ini soalnya akan mengakhiri kajian kita pada malam hari ini. Contoh, taksis ayat dengan ayat. Taksis ayat dengan ada ayat yang berlaku umum. Tapi ditaksis juga hukum itu oleh ayat yang lain. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru.
al-mutallaqat, perempuan-perempuan yang ditolak oleh suaminya. Berarti cerai. Cerai itu nanti ada konsekuensi di mana ia menjalani masa iddah. Berapa iddahnya? Iddahnya adalah salah satu quru, 3 kali qur. Qur itu artinya bisa suci, bisa haid. Ada 2 pandangan para ulama. 3 kali halangan atau 3 kali suci dari halangan itu. Dan itu ada perbedaan konsekuensinya nanti. Ada yang lebih lama sedikit. Kalau seandainya dikatakan 3 kali halangan, ketika datang halangan ketiga berarti sudah selesai. Tapi kalau dikatakan 3 kali suci, harus menunggu suci yang ketiga. Dan kata mutallaqat itu adalah bersifat umum. Siapa aja yang ditolak, diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya 3 kali suci. Tapi ada nanti hukum bagi orang yang tidak 3 kali suci itu. Dikeluarkan dari hukum umum, dan yang mengeluarkannya adalah ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Hai orang-orang beriman, kalau kalian menikahi perempuan-perempuan yang mukminah, kemudian kalian ceraikan perempuan itu sebelum kalian gauli. Berarti sebelum jima. Apa? Fama lakum alaihinna min iddah. Tidak ada bagi mereka iddahnya. Padahal tadi yang bercerai 3 kali suci itu umum, tapi dikeluarkan dari 3 kali suci ini. Siapa yang dikeluarkan? Kalau seandainya diceraikan sebelum dia digauli. Sudah nikahnya tapi belum digauli dia lah. Belum ada terjadi jima, hubungan suami istri. Maka orang tersebut kalau diceraikan dia tidak punya iddah. Keluarlah dari salah satu quru. Berarti yang salah satu quru adalah mereka-mereka yang kalau sudah digauli. Contoh yang ayat oleh hadis. Ada ayat yang ditahsis oleh hadis. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Jazaa'an bima kasaba. Diulah kojonya tuh dibai hukum. Nah, kalam minallah itu pula lah yang menjadi ketentuan ketetapan dari Allah, wallahu azizun hakim. Allah azizun hakim. Maha aziz, maha agung, maha mulia, hakim, maha bijaksana. Ada dulu pada masa dulu seorang imam dalam sholat, ayat ketika dibaca ada orang Badui di belakang. Orang Badui itu orang yang memang dari segi bahasa mereka punya kekuatan bahasa luar biasa. Maka Nabi disusukan oleh Halimah itu di Badui untuk mendapatkan fasaha. Dibaca oleh imam tadi, wallahu ghafurur rahim. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum itu aja, wallahu ghafurur rahim. Apanya Badui pasti salah katanya. Enggak mungkin dua-duanya. Apa sebab? Kalaulah Allahu ghafurur rahim, enggak kan potong tangan dah. Nyala ghafur mah. Nah, ketika Allah bilang potong tangannya, yang paling pas adalah azizun hakim. Bagaknya. Tidak ada yang bisa melawan hukum, kan? Hakim dan bijaksana. Baru masuk situ. Ketika ujungnya azizun hakim. Tapi kalau ghafurur rahim akan tidak pasti tidak. Ini tidak hafal di ayat dora. Tapi karena itu ujungnya dia tahu kalau itu salah. Begitulah kekuatan bahasa dia. Ada juga seorang Badui yang memahami, dulu pernah disampaikan oleh Syekh Utsaimin dalam majelisnya. Seorang Badui memahami ayat melalui kekuatan bahasa dia tadi. Kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, berlalai-lalai dengan harta yang banyak hatta zurtum.
Zurtum. Zurtum itu kan ziarah. Sampai kalian masuk kubur. Tapi Allah mengatakan di situ zurtum, kata ziarah. Apa kata orang Badui? Pasti awak ndak lama dalam kubur ini. Pasti kubur itu bukan tempat terakhir. Awak kan kalu dari kubur. Apa sebab? Karena Allah pakai kata ziarah. Ziarah ndak pernah lama biasa orang. Paiwa umpama tiba ya yo mama kan. Paiwa ziarah ke kawan awak. Selama awak situ? Ndak kan? Masuk pelok sudah tulen. Jadi kata ziarah itu kata berkunjung dan itu dalam waktu yang terbatas. Pasti ada akhir. Maka orang wanita dia bilang, pasti ada alam setelah alam kubur. Karena Allah menggunakan kata hatta zurtum al-makabir. Dan ternyata di situ disimpulkan nanti ternyata alam yang sesungguhnya adalah yang abadi adalah alam akhirat. Baik. Jadi ayat ini ditaksis oleh hadis. Keumumannya apa? As-sariqu was-sariqah. Pencuri. Asal menciloknya, asal mencuri potong tangan. Itu keumumannya karena ada alif lamnya. As-sariqu was-sariqatu. Tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan la qata'a fi rub'i dinar fasa'idan. Enggak dipotong tangannya kalau seandainya dia mencuri kurang dari 1/4 dinar. Dia ambil atau lu 3 buah potong di tangan. Berarti ada batasan di mana jumlah untuk dipotong. Taksis. Jadi keumuman ditaksis oleh yang ayat tadi ditaksis oleh hadis. Ada lagi hadis atau sunnah yang ditaksis dengan ayat. Saya tidak bicarakan ikhtilaf ulama tentang hukumnya karena panjang kali cerita sih kok. Tentang apakah memang boleh ayat ditaksis oleh sunnah, ayat ditaksis oleh sunnah. Firman Allah ditaksis oleh hadis. Boleh atau enggak? Itu panjang cerita sih kok. Tapi oleh jumhur itu mengatakan boleh. Jadi kita tidak masuk pada ikhtilaf itu. Kita ambil yang lurus-lurus saja dulu. Bahwa hukumnya kita ambil apa yang dikatakan oleh jumhur al-ulama. Apa contoh sunnah oleh ayat? Ada hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Tidaklah Allah menerima solat seseorang di antara kalian kalau dia berhadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Berarti ada kewajiban wudu bagi semua orang berhadas. Baru dia bisa sholat. Itu hukum umumnya. Tetapi ditahsislah hukum itu oleh wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian dalam keadaan junub, cukup pakai wudu aja. Kalau ambil hukum umum tentu pakai wudu. Karena junub juga hadas. Hadasnya hadas besar. Tapi oleh ayat ini fattaharu, pagtasilu, mandi. Jadi kalau hadasnya hadas besar berarti tidak masuk pada keumuman hadis tadi, meskipun hadisnya bersifat umum. Kalau berhadas maka berwudu, tapi ditahsis kecuali mereka-mereka yang dalam keadaan junub atau hadasnya hadas besar. Lain halnya nanti kalau kondisi yang terpaksa, kondisi yang tidak memungkinkan. Ada dulu Abdullah Amr ibn al-As ketika dia menjadi amir dalam sebuah peperangan, perjalanan musim dingin, bonti di jalan, lolok istirahat. Malam-malam mimpi basah pula Amr ibn al-As. Mimpi basah tentu wajib mandi. Tapi karena musim dingin, tidak mandi lagi. Diprotes dek kawan. Asallaita bin nas, kamu sholat mengimami kami sementara kamu junub. Ini amir kata itu. Ini dalam keadaan diprotes oleh sahabat. Tidak ada citoran, tidak mandi lagi. Cukup bertayamum. Wudu pun payah. Pakainya bertayamum. Sampai di Madinah dilaporkanlah ke Nabi. Dipanggil Ammar itu oleh Rasul. Sini Ammar. Amr ibn al-As. Amru itu biasa kalau tulisannya ada waw di situ. Amru. Tapi kalau tidak ada waw berarti bacanya Umar.
Maka Umaru ibnul Khattab itu tidak ada wawunya. Maka dibaca Umar. Tapi kalau ada waw dibaca Amr. Amr ibnul As dipanggil oleh Nabi. Iya, wang cen itu batangnya. Iya ya Rasulullah. Apa sebab? Dibaca ayat dah. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Saya takut ya Rasulullah kalau saya tetap mandi, mati dan bekok dan melanggar ayat konya. Karena Allah bilang la taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Takut dan ininya. Kalau dan mandi jadinya mati bekok kono di ayat itu. Galak aja Nabi ini. Hanya Nabi. Maka itu jadi takrir. Takrir itu diamnya Nabi. Nabi tidak mengomentari tapi hanya dengan senyum. Takrir itu bisa dan indikasi nanti. Bisa semata-mata diam atau diam dengan ada indikasi setuju. Seperti senyum atau tepuk-tepuk pundak. Tonyo Nabi kenapa? Tapuk-tapuk apa tidak ada Nabi. Berarti itu tanda setuju. Maka jadilah itu sebagai sunnah takririyah. Sunnah karena Nabi mendiamkan. Contoh itu Nabi dah. Diam aja ada hukum situ. Apalagi kalau dia sudah ngomong atau dia berbuat. Diam saja Nabi, di situ ada hukum. Jadi kalau ada pengecualian ya berarti itu persoalan lain. Tapi hukum umumnya dia harus mandi. Sedangkan yang terakhir ada contoh sunnah dengan sunnah. Sunnah Nabi yang ditahsis juga dengan sunnah. Itu seperti fima saqatis sama al-usur. Itu umum. Ma di situ itu ma mausul di situ bersifat umum. Pada sesuatu tanaman yang disirami oleh air dari langit, tak ada hujan. Al-usur. Berarti zakatnya adalah sepersepuluh. Keumuman hukum ini adalah apa saja tanaman kita yang disirami tanpa biaya itu dengan tanda hujan berarti adalah sepersepuluh. Tetapi keumuman itu ditahsis oleh hadis yang lain, laisa fi maduna khamsati ausuk sadaqah. Kalau seandainya kurang dari 5 wasak, itu ukuran yang ada pada masa dulu, 5 wasak berarti itu adalah batas dari nisab zakat pertanian. Kalau untuk padi kira-kira 700 hampir berapa? 700 sekitar itulah 700-an kilo. Kalau kurang dari ukuran itu berarti tidak ada zakat. Hukum yang pertama seolah-olah semuanya ada zakat. Tapi hadis yang kedua membatasinya, yang ada kewajiban zakat itu kalau sudah sampai pada 5 wasak. Kalau di bawah itu berarti tidak. Inilah yang menjadi bagian dari taksis munfasil secara terpisah karena hadisnya disebutkan pada lain waktu oleh Rasulullah atau dalam redaksi yang berbeda. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Setelah itu nanti barulah kita bisa masuk pada kaidah-kaidah tentang am dan khas. Ini kaidahnya, ini masalah yang akan diselesaikan oleh kaidah itu, dan itu pula nanti perbedaan pandangan para ulama dalam menyelesaikan masalah melalui kaidah itu. Terima kasih. Kita tutup atau apakah ada pertanyaan? Kalau lah jole sodo nak perlu ya bertanya. Silakan. Ya tuhurna. Ini sebenarnya menjadi titik perselisihan oleh para ulama. Karena berhentinya haid berarti suci. Tetapi apa tanda dia suci itu dibuktikan dengan apa? Tidak sekedar berhenti saja. Tetapi dengan adanya mandi.
Mandi itulah yang akan mengangkat hadas dia, karena haid kan hadas besar. Sama dengan janabah. Kalau dikiaskan pada janabah, ketika dia janabah itu akan benar-benar terangkat hanya dengan mandi. Sehingga banyak yang mengatakan memang mandi itu yang membuat dia kemudian menjadi halal. Lagi pula ya tentu secara fitrah kita yang lebih kita inginkan tentu adalah mandi. Tidak hanya sekedar selesai dari halangan itu. Tapi ada perbedaan itu. Ada dua pandangan para ulama memang yang memahami batas berakhirnya berarti dia sudah tidak lagi haid. Kalau tidak ada haid berarti dia sudah suci. Ada mengatakan seperti itu. Cuma suci itu biasanya memang lambang dari kesucian itu ada pada mandi. Sehingga yathurna itu diartikan dengan yaktasilna. Sampai mereka mandi. Wallahu a'lam. Wasariqu wasariqatu faqta'um aydiyahuma. Makna asalnya as-sariq itu adalah mencuri sesuatu secara diam-diam untuk barang-barang yang selama ini dijaga baik. Maka mencuri itu biasanya malam-malam. Itu makna dari kata as-sariq. Bahkan terjadi perbedaan di kalangan para ulama. An-nabbash. Nabbas itu artinya adalah pencuri kain kapan. Itu masuk sariq atau tidak? Kain kapan enggak doang jago orang. Maka mencuri barang yang memang dijaga dan itu diupayakan secara diam-diam. Itu makna sarik, asal kata dari sarik. Nah, sekarang dibuka korupsi. Korupsi kadang berjamaah lah. Sesamanya sepakat. Bapak untuk dan ya kan? Bisa macam itu. Apakah langsung disebut masuk dalam kata sarik yang hukumannya potong tangan? Secara asal makna tidak masuk. Cuma lah doi si istihad macam itu gini lo. Elok potongnya lagi. Contoh itu tentu berubah apanya gitu. Tapi secara makna kata memang sarik itu untuk arti tertentu. Bahkan dibedakan nanti antara sarik dengan qat'ut tarik. Qat'ut tarik itu ditunggu yang di jalan dah. Tempat tersembunyi persimpangan akhirnya mana sih kok. Lewat kapilah bekak. Datang itu qat'ut tarik, tidak disebut sebagai dalam bahasa ya, secara bahasa yang digunakan karena dia merampas. Kalau sarik itu secara diam-diam, maka hukumannya juga pantas untuk potong tangan. Wallahu a'lam. Terlepas apakah akan diterapkan hukum itu mungkin perlu istihad dari para pakarnya, dari para ulama. Agar ada efek jera. Ini hukum itu fungsinya efek jera. Dan bukti adil dalam Islam itu beda kesalahan, beda hukum. Itu bukti adilnya. Sedangkan pezina yang lapor nama nikah dengan yang belum menikah aja beda hukum. Kalau dia belum pernah menikah, maka hukumnya cambuk 100 kali. Tapi kalau laponanya nikah, bezina aja nyeleh, itu rajam. Perbuatannya sama, tapi hukumnya berbeda. Disitulah keadilan. Ketika hukuman itu dirubah jadi penjara, apa aja lah salah penjauh. Adil enggak? Nggak ada adil. Sekarang penjauh coba hotel bagaimana? Bahasa dia wifi di hotel. Ada kulkas, ada AC, macam-macam. Mana efek jerah? Oleh karena itu, keadilan itu benar-benar hanya ada pada hukum Islam. Itu tidak bisa pungkiri, harus yakini itu. Perkara tidak diamalkan itu lain. Pokoknya awak harus yakin. Tapi kalau tidak yakin, hukum lain daripada hukum Allah kan ya, usah iman awak. Perkara kita yakini wajib.
Alum bisa membuat itu lain. Jadi kok ndak bisa bu membuat hukum tu jangan hukum diubah. Kok ndak bisa bu dengan okok tu jangan okok dihalalkan. Tahu je lah haram. Ya ti haramnya tapi ndak bisa malah itu. Karena kalau lawak halal kagak dosa lawak. Menghalalkan yang ini kemudian melaksanakan. Nah, kau cek contoh je aja mbak gila lah. Jadi kalau belum bisa mengamalkan ajan hukum tu yang diutaati. Nya hukum ala. Nah, ya tu cina itu hukum nang fidayan nan payah wah cina itu. Jadi selamat dari satu sisi kan tinggal mempertanggungjawabkan mengamalkan je lah. Tanggung lah suak kan. Wallahu a'lam. Sekira seperti itu. Barakallahu fikum. Nya dalam keadaan junub tadi itu awak sendiri yang mandi. Tapi kalau lemahin enggak bisa mandi sendiri lah. Nah, kacau. Hanya adalah cita-cita orang sufi ada kewali kau hanya inyo mati inyo mandindinya sendirinya. Kan nampak dutur kan. Tapi kalau wak sabi dutur ya suruh tabayun dah. Ke siapa tabayunnya mati? Jadi tidak perlu dua kali. Cukup dimandikan sekali itu saja, itulah yang menjadi fardu kifayah yang dikerjakan oleh yang masih hidup untuk dia. Allah Subhanahu wa taala alam. Baik, ikhwati fillah. Adalah wanita menopause, wanita yang sudah tidak lagi datang masa haid. Itu dalam Al-Qur'an dikatakan 3 bulan. Jadi iddahnya 3 bulan. Wallati ya'isna gitu ya, minal mahid. Lalu kemudian itu dengan 3 bulan. Tidak lagi 3 kali halangan karena halangannya sudah tidak datang. Tidak mungkin itu jauh ukuran lah kan. Ya tidak datang lah. Maka diambil satu potokan 3 bulan. Dan bulan di situ pakai bulan Hijriyah. Karena memang hukum asal bulan-bulanan itu adalah Hijriyah. Jadi Muharram Safar bukan Januari Februari. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, sekira sampai di sini. Mudah-mudahan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada kaidah umum dan aplikasinya dalam masalah fikih. Kita tutup dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.